Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La terima Mustafa Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala abi Muhammad wa sallam fil kutub la ta'shun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Umar. Waqala lan dawuh sapa Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna dzurriyyata syaitani teman sedune keturunan syaitan. Iku tis'atun songo. Rupane zalitun wa wathin wa lakush wa awanun wa faf wa musawwid wa tasim wa amma zalitun ana matawi zalitun fa huwa mengetahui zalitun iku sahibul aswaq, kang berarti kang manggon ing pasar, pira-pira pasar. Bayan sipun nuli masang sapa zalitun fiha ing dalam aswak kroya tahu ing genderone zalitun. Wa mawasin nanta mentai wasin iku bahwa mengetahui wasin iku sahibul musibah kang ngancani pira-pira musibah atau kang ngurusi pira-pira musibah. Wa ma'awan anapun utawi awan iku bahwa mengetahui awan iku sahibul sultan kang ngancani sultan raja. Wa mahafaf anapun hafaf iku bahwa mengetahui hafaf iku sahibul syarab kang ngancani tukang umbi-umbi. Wa amma murah anapun murah iku bahwa mengetahui murah iku sahibul mazamir kang anduweni pira-pira seruling. Wa malakus anapun lakus iku bahwa mengetahui lakus iku sahibul majus kang ngancani majusi. Wa amal musawid anapun musawid iku bahwa mengetahui musawid iku sahibul akhbar kang anduweni pira-pira kabar. Yulqiha nibaake sapa musawid ing akhbar fi afwahin nas ing dalam pira-pira lesane atau pira-pira apa ya, cangkem biasanya udah halus apa tutuke menungso wala yajiduna lan ora nemu sapa nas laha maring akhbar aslan ing asal. Wa dase mana pentai dase iku fa mengko dase iku sahibul buyut kang manggon ing pira-pira omah. Ida dakhalan dan menawi mancing sapa rajul lanang al manzila ing omah wala yusallim lan ora uluk salam sapa rajul wala yadhkur lan ora nutur sapa rajul ismallah ing asmane Gusti Allah taala auqa mongko nibake sapa dasim fima ing perkara bainahum dalam antarane ahlul bait atau bainahuma dalam antarane rajul karo mar'ah bojone al munazaata ing para padu hatta yaqa sehingga tumiba apa tolaku tolak wal ulan khuluq wa turbulan mukul. Wa ma walhan apa walahan ku fa wa walhan ku yuwaswisu gawe waswas sapa walhan fil wudu ing dalem wudu wa sholati lan salat wal ibadah lan pira-pira ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berkata, "Nadzuriyata syaitan tis'ah." Keturunannya setan itu ada 9. Zalitun, Wastin, Lakus, Awan, Fahafaf, Murrah, Musawid, Dasim, Walhan. Fama Zalitun fahuwa sahibul aswak fayun sibu fiha tahu. Zalitun itu adalah setan yang bertugas di pasar. Ia mendirikan menegakkan benderanya di pasar. Nah, tugasnya apa nih pasar? Di pasar nanti ia akan membisiki pedagang-pedagang atau pembelinya untuk mudah berbohong, kemudian diarahkan untuk mungkin tidak jujur dalam perdagangan, terus memuji-muji barang dagangan melebihi kualitas aslinya, mengurangi timbangan, kemudian ya sebanyak masalah pokoknya perdagangan itu dihembusi bisikan-bisikane si Zalitun ini. Wa mawasin bahwa sohibul musibat. Kalau wafen ini adalah
orang yang bertugas dalam urusan ketika ada musibah, nimbrung ketika ada musibah, ada orang mati, maka ia akan bisiki untuk enggak trimo karo musibah. Kalau dikon jerit-jerit, dikon ngamuk-ngamuk memukuli diri sendiri, napuki pipine, nyuwek-nyuwek bajune, nah terus jerit-jerit, nangis, nah terus lah itu tugasnya wasin. Wa ma'wan bahwa sohibu sultan. Kalau awan ini tugasnya adalah menggoda si raja untuk berbuat zalim, untuk berbuat korup, untuk menguntungkan diri sendiri. Intinya biar supaya pemerintahan ini nggak adil. Kalau hafaf itu sohibu syarab, yang ngancani para peminum-minum, tukang minum-minum. Wis minum, wis mabuk, terus dijak zino, terus lah biasanya ngono. Bar zino, wedi, terus tiga mata ini sisan. Wa murrah bahwa sohibul mazamir. Kalau murrah ini sohibul mazamir yang seruling, berarti membisikkan sesuatu yang bisa melelaikan manusia. Ya musik-musikan, no, jar dangdutan, saat terus itu ono tugasnya murrah. Dijak joget, yang penting joget. Wa malakus bahwa sohibul majus. Kalau lakus ini sebolone wong majusi. Mungkin masalah terkait wong-wong sing seneng kedukunan, ke perdukunan, kemudian kesaktian, saat terus ini wis jadi tugas sisi lakus. Wa amal musawid fawa sohibul akhbar yulkiha fi afwahinas wala yajiduna laha aslan. Musawid ini yang membisikkan kabar-kabar bohong, huwak. Nah, tukang gawe huwak. Dibisiki wong-wong, dibisiki, diajari huwak, padahal ora ono dalile, ora ono asale, ora ono sumber beritane, enggak enek. Dibisiki saja huwak. Tukang adu-adu, tukang gosip, tukang fitnah. Nah, iki muridé musawid. Wa matasim fa wasahibul buyut idza dakhala rajulan manzil wa lam yusallim wa lam yakut ismallah ta'ala au qafiya bainahum atau bainahuma al munasi'ah hatta yaqa talaq wal khula wa dzarb. Tasim ini bertugas di rumah. Jadi ketika orang yang punya rumah, seorang laki-laki itu masuk rumah tidak mengucapkan salam, tidak membaca zikir, maka maka si dasim ini akan meletakkan permusuhan di antara penghuni rumah itu, sehingga si suami dan istri bisa terjadi perceraian, huluk itu gugatan cerai, atau KDRT, pemukulan. Nah ini biasanya kasus rumah tangga kok ono KDRT, ono huluk, gugatan cerai, ada tolak, itu kemungkinan ya korban dari si dasim. Makanya sebelum masuk rumah itu minimal salam. Kalau bisa, ini saran kami ya, amalan kalau sering kula amalkan, masuk rumah itu pertama baca ayat kursi, kemudian setelah itu kul huwallah 3 kali, setelah itu baru salam. Salamnya bisa model assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ditambah kalau ada orang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi, kalau nggak ada orang ganti assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi ayat kursi kulhu 3 kali, kemudian salam kepada Nabi, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, kemudian salam jika ada penghuni rumahnya, assalamualaikum warahmatullahi, kalau nggak ada ganti assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau biasanya ngono nek tiap masuk rumah. Tujuannya apa ya? Biar berkah. Berkah bisa untuk diri kita, penghuni rumah, dan juga ke tetangga-tetangga. Wa amma walhan. Kemudian walhan itu tugasnya yuwaswisu fil wudu wa sholat wal ibadah. Membisikkan keraguan, was-was dalam wudu, sholat, ibadah. Wudu nawaitul wudu'ah, nawaitul wudu'ah, nawaitul wudu'ah, nawaitul wudu B, C. Aku gak tahu nawaitul wudu B, wudu C. Kok mesti wudu A terus. Ragu-ragu. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu. Wa qala lan dawuh sapa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man hafidho, man tahu sapa mengko hafidho ngrekso sapa menas sholawat ing pira-pira salat al khamsa kang 5 li waktiha
maring wektune sholawat wa dawama lan nglanggengi sapa man alaihi ing atase sholawat akramahu mongko mulyaake ing man sapa Allah Gusti Allah bitis ikaromatin kelawan songo pira-pira kramat awalha utawi kawitane tis ikaromat iku ayyuhibbahu yen to demen ing man sapa Allah Gusti Allah wa yakunu lan ana apa badanuhu badane man iku sahihan kang sehat wa tahrusuhu lan ngreksa ing man jaga ing man sapa malaikatu malaikat wa tanzilu lan turun temurun opal barakatu berkah fidarihi ing dalem omahe man wa yadharu lan pertelo ala wajihi ing atase wajah man apa si ma'us sholihin tetengere pira-pira wong kang saleh wa yulayinu lan ngalusake kelembutake sapa Allah Allah qalbahu ing atine man wa yamuru lan lewat sapa man alas sirati ing atase wat al mustaqim kang lurus kalbarki hale kaya kilat alami kang jumlaret wa yunjiyahu lan yen to nyelametake ing man sapa Allah Gusti Allah minan nari sing neraka wa yunzilahu lan nganggonake ing man sapa Allah Gusti Allah fi jiwaril ladina ing dalam sandinge wong akeh la khaufun kang ora ana wedi iku maksud alahi mengasi aladin walahum lan ora ana utawi aladin iku yahzanuna padha susah sapa aladina. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata man hafidha shalawatil khamsa li waqtiha dawa ma'alaiha akramahullahu bi karomatin. Siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktu pada waktunya berarti enggak kodok 5 waktu dilakukan pada waktunya wa dawama 'alaiha kemudian istiqomah melakukan itu maka Allah akan memberi kemuliaannya dengan 9 keramat akan mendapatkan 9 keramat awaluha yang pertama adalah ayyuhibahullah akan dicintai oleh Allah kedua wa yakunu badanuhu soihan akan diberi kesehatan badan wa tahrusul malaikat dijaga oleh malaikat wa tangzilul barokat fidarihi rumahnya menjadi berkah wa yadhuru ala wajhihi sima'us sholihin di wajahnya akan tampak aura atau ya wajah-wajah auranya orang-orang soleh tanda-tanda orang yang soleh wajahnya itu teduh wajahnya itu sejuk seperti orang-orang yang soleh wa yulayyinullahu qalbahu Allah akan melembutkan hatinya menjadi lembut halus enggak keras jadi mudah menerima nasihat mudah menerima ilmu wa yamur ala suratul mustaqim kalbar kelame kelak ia akan berjalan di suratul mustaqim seperti kilat yang menyambar nanti langsung seperti kilat menyambar cepat set wa yunjiyahullahu minan nar Allah akan menyelamatkannya dari neraka wa yanzilahullahu fi jiwaril ladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun kemudian Allah akan menempatkannya di sisi atau berada di samping orang-orang yang tidak punya rasa takut dan tidak pernah susah ini berarti wali-wali Allah ditempatkan di sisi para wali-wali Allah ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun tidak pernah merasa takut dan tidak merasa susah berarti ini wong sing iso menjaga sholat 5 waktu dilakukan pada waktunya kemudian iso istiqomah maka kelak dia juga akan berada di tempatnya wali-wali Allah ini berarti wis katut dimasuke para wa analiyan radhiyallahu anhu diriwayatake sang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu al-bukau utawi nangis iku ala salah satu aujuhe ning atase 3 pira-pira wajah ahaduha utawi salah sijine salah iku min khaufi adzabillahi saking wedi adzabe Gusti Allah taala limulur sapa Allah wasani utawi kang kaping pindho iku min rohbati sakhati saking wedi bendu wasalisu utawi kang kaping telu iku min khosyatil qati'ah saking wedi pegot famal awal mengkotai kang awal iku kafaratun dadi penglebur idzunubi kedue pira-pira dosa wa masani ana kang kaping pindho iku mengko utawi sani iku toharatun dadi sesuci lil uyubi maring pira-pira aib wa masalit ana kang kaping telu iku mengko utawi salit iku al wilayatu wilayah atau
asi-asian. Ma'aridul mahbubi ing dalam sertane ridhone kang den demeni. Fasamratu kafarati dzunub mengko tawi buahe kafarati dzunub buahe leburan dosa iku anajatu selamat minal ukubat saking pira-pira siksa. Wasamratu toharati luyub utawi buahe sucine pira-pira aib suci saking pira-pira aib iku anaimu kenikmatan al muqimu kang jejeg wa darajatu lan derajat al ula kang luhur. Wasamratul wilayah utawi buai dadi kekasih ma'aridul mahbubi yang dalam sertane ridhone kang den demeni iku husnul bisyarah baguse bebungah minallah saking Gusti Allah taala halim Allah birridho kelawan ridho birru'yati kelawan ningali Allah wa ziyaratul malaikat lan ziarah malaikat wa ziyadatul fadilah lan tambahi keutamaan. Wa Ali radhiyallahu anhu Sayyidina Ali berkata al-buka'u ala talatati aujuhin menangis itu ada 3 model ahaduha min khaufi adzabillahi ta'ala. Menangis itu ada 3 model. Yang pertama adalah min khaufi adzabillahi ta'ala. Yang pertama adalah takut siksanya Allah. Wasani min rohbati sakhot. Wasani min rohbati sakhot. Ini takut dimurkai Allah. Bukan takut siksa tapi takut dimurkai Allah. Wasalis min khosyatil qati'ah. Yang ketiga karena takut terputus dari Allah. Takut dijauhkan dari Allah. Fa'amal awal bahwa kafaratun lidzunub. Yang pertama, tangis yang pertama yang karena takut siksanya Allah ini akan menjadi pelebur dosa. Wa masani bahwa toraharotan lil uyub. Yang kedua, tangisan yang karena takut dimurkai Allah ini akan menjadi pembersih, pensuci bagi aib-aib. Aib-aib kita akan dibersihkan karena menangis takut murkanya Allah. Wa masalis bahwa al wilayah ma'ridul mahbub. Yang ketiga, tangis yang ketiga, tangis karena takut jauh dari Allah itu akan menyebabkan status menjadi kekasih, dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah yang dicintai kita. Jadi akan dijadikan sebagai kekasihnya Allah, sebagai ibarat cara wali, jadi waline Allah. Penyebab jadi waline Allah. Fasamratu kafaratun dzunub an-najat minal uqubah. Nah, buah dari tadi nangis itu sebagai pelebur dosa lah. Kalau dosa sudah dilebur akan dapat apa? Yes, an-najah minal uqubat, selamat dari siksa. Wa samratu taharatul uyub an-naim al-muqim badarajatul ulya. Kemudian kalau aib-aibnya sudah disucikan, buah dari aib yang sudah disucikan, dibersihkan, akan diberikan sebuah kenikmatan yang kukuh, kemudian diberi derajat-derajat yang mulia. Wasamratul wilayah ma'aridul mahbub. Kemudian buah dari status menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah dan diridhoi Allah itu adalah husnul bisyarah, mendapatkan sebuah kebahagiaan, mendapatkan ya semacam door prize, bonus dari Allah, diridhoi, kemudian bisa memandang Allah, diziarahi malaikat, dan juga mendapatkan bonus-bonus yang lain, anugerah-anugerah yang lain, ditambah yang lainnya. Aku nangis, jadi nangis itu nangis krono wedi disiksa Allah, wedi murkane Allah, dan juga takut jauh dari Allah. Itu perlu kita tangisi. Babul usyari, bab utawi iki bab mertelake perpro nasihat kang bangsa 10. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum natepana sira siwak lan siwak fa inna fihi krana temene iku tetep ing dalam siwak asyra khisalin ana 10 pira-pira pakerti. Rupane ya tahiru bersihake nucake apa siwak alfama ing tutuk jangkem. Wa yurdi lan ngridhoake apa siwak arep ing pangeran. Wa yusqitu lan bentukake apa siwak asyaitona ing setan wa yuhibbuhu lan demenake ing man atau demenake ing siwak sapa ar-rahmanu
Allah kang Maha Rahman wal hafadzatu lan malaikat hafadzah wa yusyid lan nguatake apa siwak alisata ing gusi wa yaqta'u lan megot apa siwak al balghama ing balgham riya wa thayyibutan bagusake to mangekake apa siwak anak hata ing nafas ambekan wa yudfi'u lan wa yudfi'u lan mateni apa eh siwak almirrota ing cairan-cairan apa cairan dalam tubuh lah penyakit-penyakit dalam tubuh racun dalam tubuh wayu jali lan jelasake utawa ndadekake cemerlang al basara ing peninggal madangake al basara ing peninggal wayu dibulan ngilangake apa siwak al bakharata ing bau mulut wa huwa hale utawi siwak iku minas sunnati saking sunnah. Masalah siwak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisiwak fa inna fihi asyra hisalin." Bersiwaklah karena dalam bersiwak itu ada 10 hal. Yang pertama yutahhirul fam, bisa membersihkan mulut. Wa yurdir rabb, kemudian bisa menjadikan Allah ridho. Wa yusqitu syaitan, bisa membuat setan itu marah. Wa yuhibbuhur rahman wal hafadhah, kemudian mendapatkan cinta Allah dan juga malaikat-malaikat hafadhah, malaikat yang tukang menjaga. Wa yusyidul lisah, bisa menguatkan gusi. Wa yaqta'ul balgham, bisa mengurangi eh, lendir ya. Wa yutayyibun nakah, bisa membuat nafas kita menjadi bagus, memperbaiki nafas menjadi baik. Wa yudfi'ul mirrah, kemudian menghilangkan penyakit-penyakit racun atau cairan-cairan yang tidak berguna, darah dan lain-lain itu yang kurang baik, tidak baik, ini bisa ada pengaruhnya juga. Yang kita siwak maka akan menjadi baik. Wa yujallil basar, bisa membuat pandangan mata menjadi tajam. Wa yudhiwil bahoroh, kemudian menghilangkan bau mulut. Wa huwa minas sunnah. Nah, selain faidah-faidah itu tadi, ini pun termasuk dari sunnahnya Nabi. Maka selain manfaat-manfaat yang banyak tadi, ini pun mendapat pahala karena termasuk dari sunnahnya Nabi. Tsumma qala alaihi salam, kemudian Anjing Rasul berkata, wa sholatu utai sholat bisiwaki kelawan siwakan iku afdhalul wa utama min sabaina tinimbang saking 70 apane sholatan sholat bi ghairi siwakin lawan tanpa siwak. Nabi berkata bahwa sholat dengan siwak, maksudnya sebelum sholat sudah siwakan, sampai setelah sebelum sholat siwakan dulu, itu lebih utama daripada 70 kali sholatan tanpa bersiwak. Sholat dengan bersiwak itu lebih utama daripada 70 kali sholatan tanpa siwak. Makanya ini faedahnya sangat luar biasa, hendaknya ya jangan sampai ditinggalkan. Waqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ma min abdin
Mamin abdin ora ana utawi saking kawula rozaqahu kang paring rezeki ing abet sapa Allah Gusti Allah asra hisolen ing 10 pira pakarti ila waqt najanging teman-teman wis slamet sapa abet minal afati saking pira-pira pancapaya wal ahati lan pira-pira penyakit kuliha ya sakabehane afat wasara lan dadi sapa abet iku fi darajatil muqarrabin ing dalem derajate pira-pira wong kang den parekake wa nalalan merkole sapa abet darajatil muttaqin ing derajate pira-pira wong kang takwa awalu utawi kawitane asruh hisal iku sidqun jujur temen daimun kang langgeng mahu kang tetep ing dalem sertane sidqun daim kolbun utawi ati wa qaniun kang trima wasane teng kaping pindho iku sabrun sabar kamilun kang sempurna mahu kang iku tetep dalam sertane sabrun kamil syukrun utawi syukur daimun kang langgeng wasali teng kaping telu iku fakrun fakir daimun kang langgeng mahu kang iku tetep dalam sertane fakir zuhdun utawi zuhud hadirun kang hadir warabi utawi kang kaping papat iku fikrun pikiran daimun kang langgeng mahu kang iku tetep dalam sertane fikrun daimun batnun utawi weteng jaiun kang luwe wal khamis utawi kang ping 5 iku hazanun susah daimun kang langgeng ma'ahu kang iku tetep ing dalam sertane hazanun khaufun utawi wedi mutasirun kang nyambung wasadisu utawi kaping meneng iku judun usaha daimun kang langgeng ma'ahu kang iku tetep dalam sertane judun badanun utawi badan mutawatiun kang wasabi utai kaping 7 iku rifkun asih welas daimun kang langgeng mahu kang tetep sertane rifkun daim rahimun utawi sanak dulur hadirun kang hadir wasaminu utai kaping 8 iku hubun demen daimun kang langgeng mahayaan dalam sertane isin watase utai kaping 9 iku ilmu nafiun kang manfaati mahu kang tetep dalam sertane ilmu nafi ilmun utawi bijaksana daimun kang langgeng wal asyiru ta kaping 10 iku imanun iman daimun kang langgeng mahu kang itu tetep ing dalam sartane imanun daim aklun utawi akal sabitun kang tetep Waqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata ma min abdin razaqahullahu asra khisalun illa waqad najaminal afat wal ahad kulliha barang siapa yang diberi oleh Allah 10 tingkah ini 10 hal ini tak ada seorang hamba pun yang diberi 10 hal ini kecuali ia pasti akan selamat dari apa ibaratnya godaan-godaan dan dari penyakit-penyakit semuanya dari semua hal-hal yang bersifat negatif selamat dari penyakit selamat dari hal-hal yang buruk wasara fi darajatil muqarrabin kemudian akan berada di derajatnya orang di levelnya muqarrabin, malaikat muqarrabin kemudian wanala darajatal muttaqin akan mendapat derajat sebagai kelompoknya orang-orang yang bertakwa 10 itu apa? Awal wasidkun daim ma'ahu qalbun qani yang pertama jujur terus punya sifat yang jujur selalu jujur disertai hati yang menerima soalnya wong jujur itu kadang yang mendapatkan godaannya kadang hatinya gerundel jujur ajur kadang ini bahasa ngono padahal aslinya jujur itu mujur karena sekali kita berbohong maka kebohongan itu butuh ditutup dengan kebohongan yang lain itu rumusnya makanya harus terus berbuat jujur tapi ya kudu nrimo contoh nek jujur akhirnya enggak oleh bagian lain untuk dunduman sing enak-enak karena dia jujur kalau bohong itu ya wis jujur saja tapi ya kudu nrimo daripada mendapatkan sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang haram karena berbohong. Nikmatnya hanya sekedarnya saja, tapi nanti siksanya di akhirat sungguh luar biasa. Intinya jangan pernah berpikir bahwa jujur itu ajur, tapi yang ada adalah jujur itu pasti mujur. Kalau enggak di dunia, ya nanti di akhirat. Wathani sobrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Kemudian yang kedua adalah kesabaran yang sempurna disertai dengan terus bersyukur. Wong sabar terus kesabaran yang sempurna itu apa ya? Dalam keadaan mengalami musibah pun dia masih tetap bisa bersabar. Ingat bahwa itu adalah semua sudah ditakdirkan oleh Allah.
dan tidak ada kesusahan bagi seorang yang mukmin itu kecuali akan menjadi pelebur dosa atau meningkatkan derajat kita. Makanya kalau kita tahu bahwa di balik semua musibah itu ada hikmah berupa terhapusnya dosa, ditinggikannya derajat kita, mestinya kita bersyukur. Alhamdulillah untuk musibah, berarti saya akan dinaikkan derajatnya. Ya, malah senang, malah bersyukur. Kayak cerita yang kemarin di bapak-bapak itu kemarin, malah kepengen jangan sampai musibah itu cepat berlalu, karena ngasing dipandang bukan musibahnya, tapi adalah dia selalu ingat pahalanya. Ingat pahalanya. Kalau ingat pahalanya, mikir semoga musibah ini tidak cepat berlalu. Nah, itu sudah luar biasa. Kesabarannya sempurna, kemudian selalu bersyukur. Bisa mensyukuri terhadap musibah. Kenapa? Alhamdulillah musibahnya hanya sesuai kemampuan manusia, tidak lebih dari ini. Alhamdulillah musibahnya itu urusan duniawi. Hanya misal kehilangan keluarga, ditinggalkan keluarga, itu masih mending. Yang penting orang kehilangan iman, orang kehilangan akidah. Wasal itu fakrun daimun mahu zuhdun hadir. Kemudian yang ketiga adalah fakir yang terus fakir tapi disertai dengan zuhud yang hadir, zuhud yang selalu tampak kezuhudannya. Jadi walaupun dia fakir tapi zuhud itu berarti ya secukupnya. Prinsipnya adalah zuhud itu secukupnya, nggak mau berlebih. Itu ya luar biasa. Oke, randuwe tapi tidak rakus, tapi justru malah zuhud. Dikai contoh fakir terus mendadak dikai wong 100.000, ternyata dia butuh sedina cuma 50.000, ya wis sing 50.000 diwahke wong liya, malah berbagi. Lho iki fakir tapi malah masih mau berbagi. Kenapa? Karena dia zuhud. Warabiu fikrun daimun ma'ahu batnun ja'i. Kemudian orang yang terus menerus berpikir, mikirnya jalan terus, disertai perutnya lapar. Nah, ini juga sesuatu hal yang iso selamat dari godaan-godaan, dari penyakit-penyakit. Kalian apa nek wong mikir dalam keadaan kekenyangan, itu biasanya pikirannya wis mulai oleng. Tapi kalau mikir dalam kondisi lapar, itu biasanya lebih jernih, pikiran lebih jernih. Wal khamisu hazanun daim ma'hu khaufun muttasil. Kemudian yang kelima adalah kesedihan yang terus-menerus disertai dengan rasa takut pada Allah sing nyambung. Jadi susah disertai dengan takut kepada Allah. Nanti nunggu susah terus langsung lepas kontrol terus ngamuk-ngamuk, itu tetap harus diiringi terus menerus, diiringi takut kepada Allah, ojo sampai lupa daratan. Wasatisu juhdun daim mahu badan mutawati. Keenam adalah usaha yang terus menerus, usaha ini semangat tapi disertai dengan jiwa badannya itu merendah. Jadi punya kekuatan, punya prestasi, tapi disertai dengan tawaduk supaya selamat. Makanya kayak orang semisal sudah di posisi tinggi kok sombong, itu berarti posisinya ketinggian. Orang punya jabatan tinggi kok sombong, itu berarti jabatannya ketinggian. Buktinya dia selalu menegakkan kepalanya, mendongakkan kepalanya selalu melihat ke atas, itu berarti jabatannya di atas, dia berarti jabatannya terlalu tinggi. Coba kalau jabatannya itu di bawah, pasti dia akan menunduk. Pejabat kok menunduk, itu berarti jabatannya lebih bawah, berada di bawahnya, dia lebih tinggi dari jabatannya, berarti sudah layak mendapatkan jabatan itu. Wasabi'u rifkun daim mahu rahimun hadir. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang selalu diliputi rasa kasih sayang, kemudian disertai dengan adanya orang-orang yang tersayang. Lengkap, mesti ya selamat. Ada saudara-saudara keluarganya yang hadir dan dia pun penuh dengan kasih sayang. Ini akhirnya selamat. Wasaminu hubun daim ma'ahaya. Kemudian cinta yang terus-menerus, ada rasa cinta tapi disertai rasa malu. Karena apa? Kadang kalau terlalu cinta tidak dikontrol dengan rasa malu, ya bisa memalukan. Cintanya memalukan orang. Seneng kudu diimbangi dengan rasa malu. Malu jangan sampai
rasa cinta itu kemudian melanggar peraturan-peraturan. Wa tasi'u ilmun nafi' ma'u ilmun daim. Kemudian yang 10, ilmu yang bermanfaat, ilmunya baik, dia mempelajari hal-hal yang baik, kemudian disertai dengan kebijaksanaan, terus bijaksana, alim dan bijaksana. Ini sempurna. Alim tok gak bijaksana, bahaya. Wal asyiru imanun daim mahu aklun sabit. Yang ke-10 adalah iman yang terus-menerus, iman yang langgeng disertai dengan akal yang cerdas, akal yang kokoh, akal kuat, pemikirannya cerdas. Jadi beriman dan cerdas, jangan hanya cerdas saja tapi nggak beriman. Makanya kalau di sekolah-sekolah formal ada program-program semisal peningkatan gizi, ini kalau nggak diimbangi dengan peningkatan etika karakter, pendidikan karakternya, itu bahaya. Anaknya cuma cerdas-cerdas tapi gak duwe akhlak, itu jauh lebih bahaya daripada anak-anak cerdas yang kurang gizi. Mending cerdas kurang gizi daripada cerdas gizinya tercukupi tapi orang duwe akhlak. Mending bodoh, mending bodoh daripada wong cerdas tapi gak duwe akhlak. Itu bahaya. Karena kalau orang bodoh ya rasa-rasa dhewe, tapi wong pinter iso menyesatkan orang lain. Waqala Umar, waqala lan dawuh sapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, asyaratun tayu 10. Iku la tasluhu ora patut ora bagus apa asyrah bi ghairi asyratin kelawan tanpa 10. Rupane la yasluhu ora bagus apa laku akal bi ghairi warain kelawan tanpa wirai, walal fadulan ora bagus apa keutamaan bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu, walal fauzulan ora bagus apa bejo bi ghairi hosatin kelawan tanpa wedi, wala sultanul lan ora bagus apa sultan bi ghairi adlin kelawan tanpa sifat adil, walal hasabulan ora bagus apa cedak turun nasab keturunan bi ghairi adabin kelawan tanpa adab, wala sururulan ora bagus apa bunga bahagia bi ghairi amnin kelawan tanpa aman, walal ghina lan ora bagus apa sugih bi ghairi judin kelawan tanpa loman, walal fakrulan ora bagus apa fakir bi ghairi qanaatin kelawan tanpa trimo, wala rifatulan ora bagus apa sifat luhur bi ghairi tawadhu'in kelawan tanpa tawadhu, wala jihadulan ora bagus apa jihad bi ghairi taufiqin kelawan tanpa taufik atau pitulung saking Gusti Allah diarahkan menuju kebenaran. Qala Umar, Sayyidina Umar berkata radhiyallahu anhu, asyaratun la tasluhu bi ghairi aslah. 10 hal ini enggak akan baik tanpa ada 10 hal yang lain. La yasluhu al aqlu bi ghairi wara'in. Akal ini enggak baik tanpa adanya sifat wirai. Akal itu ngarahnya ke kebaikan. Ini harus dikontrol dengan sifat wirai. Harus jangan sampai melanggar, jangan sampai memasuki wilayah-wilayah yang diharamkan. Mikir yang baik, kita harus mikir yang terbatas, ada batas-batasnya. Kecerdasan yang harus dibatasi, jangan sampai melanggar hal-hal yang diharamkan, sampai melanggar itu. Jadi harus punya sifat wirai, menjauhi hal-hal yang haram. Cerdas kok orang tuya aturan, nabrak perkara haram bahaya. Makanya tadi mending goblok daripada pinter tapi orang ngerti hukum syariat, bahaya. Walal fadlu bi ghairi ilmin. Kemudian keutamaan tanpa adanya ilmu. Punya status sosial yang tinggi, dimuliakan tapi kok gak berilmu, itu bahaya. Berbahaya. Walal fauzu bi ghairi khasyah. Kemudian selamat, beruntung, hoki, orang yang hoki tanpa adanya rasa takut kepada Allah. Ini bisa juga nanti melewati batas. Rumangsane jadi wong bejo terus selalu hoki terus. Ini kalau nggak pernah punya rasa takut kepada Allah, bahaya. Bisa terbang nanti. Terlalu terbang tinggi, nggak ingat dia sudah lupa daratan, bahaya. Wala sultan bi ghairi adlin, dan tidak baik sebuah kepemimpinan tanpa adanya keadilan. Memimpin harus berdasarkan prinsip keadilan. Walal hasab bi ghairi adab. Kemudian ibaratnya punya keturunan yang baik, nasab yang baik atau status sosial yang baik juga harus diiringi dengan adab. Kalau tanpa adanya adab nggak baik. Jadi pejabat nek kan adab ya ora elek. Nasabe apik
bangsawan, keturunan orang-orang yang mulia tapi gak punya adab juga tidak baik. Wala sururu bi ghairi aman. Kemudian bahagia yang tidak aman itu juga nggak baik. Ya bahagia tapi harus ngerti batas keamanannya. Ojo langsung bahagia yang kemudian foya-foya melebihi batas, nggak baik. Walal ghina bi ghairi judin. Kemudian nggak ada baiknya kekayaan tanpa adanya kedermawanan. Kaya yang baik adalah kaya yang dermawan. Walal fakru bi ghairi qanaah. Kemudian fakir tidak baik jika tanpa diiringi qanaah, nerima. Jangan bangga menjadi orang fakir jika kamu belum bisa qanaah. Jadi gak usah bangga jadi orang fakir kalau belum bisa qanaah. Wala rif'ah bi ghairi tawadhu. Kemudian sifat tinggi, derajat tinggi itu enggak baik kalau enggak tawadhu. Siapa juga kudune tawadhu. Jadi orang tokoh ditokohkan di masyarakat juga harus tawadhu, enggak usah sombong. Wala jihad bi ghairi taufik. Dan jihad, semangat jihad itu enggak baik tanpa adanya taufik, tanpa adanya pertolongan dari Allah yang mengarahkan untuk jalan yang benar. Jadi jihad bengok-bengok jihad tapi kok sesat yo rapi. Jihad sing bener ki yo, jihad yang baik itu ya adalah jihad yang tepat, mendapatkan taufik dari Allah. Cara-caranya juga benar. Itu jihad yang baik. Waqala Utsman radhiyallahu anhu, Adyaul asya utawi luweh sio-sione pira-pira siji iku asyaratun 10. Rupane alimun wong alim layus alu kang ora den suwune pirsa sapa anu alim. Wa ilmun ilmu layu malu kang ora den amalake apa bi ilm. Wa ra'yun lan pendapat sawabun kang bener layuk balu kang ora den trima apa ra'yun. Wasilahun lan pedang layus tak malu kang ora den gunakake. Wa masjidun lan masjid layu sholat kang ora den gawe salat apa fihi masjid. Wa mushafun lan mushaf layu qra'u kang ora den waca apa anhu mushaf. Wa malun lan bondo layung faku kang ora den infake apa minhu mal apa minhu sebagian mal. Wa khailun lan jaran layur kabu kang ora den tunggangi apa khail. Wa ilmu zuhdi lan ngilmu zuhud fi batni man ing dalam wetenge wong yuridu kang ngarepake sapa man adunya ing dunya. Wa umrun lan umur tawilun kang dawa la yatazawwadu ora golek sangu sapa sahibuhu wong kang duweni umur fihi ing dalem umur li safarihi maring safare sahib. Waqala Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu an berkata, Adyaul asya asyratun. Ada 10 hal yang paling sia-sia. 10 hal yang paling sia-sia itu maksudnya adalah 10 hal yang paling disia-siakan. Jadi bukan kok buruk, baik tapi disia-siakan. Ada 10 hal yang paling disia-siakan. Yang pertama adalah alimun la yus'alu anhu. Ada orang alim tapi enggak pernah ada yang bertanya. Di nganggurke. Ana wong alim di nganggurke, enggak pernah ada yang mau bertanya. Wa ilmun la yu'malu bihi. Kemudian punya ilmu tapi enggak pernah diamalkan. Itu juga sangat disia-siakan. Wa ra'yun shawabun la yuqbalu. Pendapat benar yang tidak diterima. Ini kan ya sangat disayangkan. Pendapatnya benar tapi enggak diterima, justru malah saling membela pendapat masing-masing yang tak berdasar. Wa silahun la yustamalu. Kemudian punya pedang yang tidak digunakan, punya senjata yang dinganggurkan. Senjata nganggur, enggak pernah dipakai. Wa masjidun la yusalla fihi. Masjid yang enggak pernah digunakan untuk sholat, tidak pernah ditempati untuk sholat. Masjidnya gede, pembangunan terus tapi sholatnya nganggur, sepi. Wa mushafun la yuqra'u minhu. Mushaf yang enggak pernah dibaca. Wa malun la yunfaqu minhu. Harta yang tak pernah diinfakkan. Wa khailun la yurkabu. Kuda yang tak pernah ditunggangi. Soalnya selain perang. Wa ilmu zuhdi fi batni man yuridu dunya. Kemudian ilmu zuhud, ilmu tentang apa tadi? Topo dunya gampangane. Tapi di perutnya orang yang pengen dunya. Ilmu zuhud tapi wonge sing ngerti ilmu zuhud itu justru malah cinta dunia. Ini juga sangat nganggur, sangat disayangkan. Sudah paham masalah zuhud
tapi tidak diamalkan, justru malah dia cinta dunia. Nah, kan gak pas. Ngaji tasawuf tapi wonge kok kedunyan, kuwi ora pas. Wa umrun tawilun la yatazawwadu sahibu fihi lisafari. Kemudian umur panjang, tapi orang yang punya umur panjang itu tidak menggunakannya untuk mencari bekal untuk kembali kepada Allah. Malah disia-siakan dolanan itu tuwek wae jeh. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Orang ndang tobat, orang ndang golek sangu bekal ke akhirat. Ini juga termasuk 10 hal yang paling disia-siakan dan paling disayangkan. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dawuh, al ilmu ta ilmu iku khairu miratin, bagus-bagusnya warisan. Wal adabu ta adab iku khairu khirfatin, bagus-bagusnya pekerjaan. Wa taqwa utawi takwa iku khairu zatin, bagus-bagusnya sangu. Wal ibadatu utawi ibadah iku khairu bidhaatin, bagus-bagusnya dagangan, bagus-bagusnya barang dagangan. Wal amal utawi amal saleh kang saleh iku khairu qaidin, bagus-bagusnya tuntunan atau penuntun. Wa husnul khuluqi utawi bagusnya pakerti iku khairu qarinin, bagus-bagusnya kanca. Wal hilmu utawi sifat aris iku khairu wazirin, bagus-bagusnya menteri. Wal qanaatu utawi sifat nerima iku khairu ghina, bagus-bagusnya sugih. Wa taufiq utawi taufik pitulung Gusti Allah iku khairu aunen, bagus-bagusnya penolong. Wal maut utawi mati iku khairu mu'adzibin, bagus-bagusnya perkara kang mulang adab. Waqala Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, al ilmu khairu mirath. Ilmu adalah warisan terbaik. Makanya kayak Nabi pun tidak mewariskan harta benda. Yang ditinggalkan oleh Nabi, yang diwariskan oleh Nabi adalah satu Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian kita wasiati untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Itu. Jadi sunnahku, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan juga sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Itu peninggalannya Nabi. Nabi enggak meninggalkan harta. Wal adab khairu khirfah. Adab itu adalah pekerjaan yang terbaik. Makanya kerjaan terbaik, sifat terbaik. Kerjaan ini bukan pekerjaan profesi sing golek duit, itu bukan. Pekerjaan itu maksudnya adalah perbuatan terbaik. Perbuatan yang terbaik itu adalah adab, mengikuti adab. Jadi bagaimana kita bersikap ketika bertemu orang tua, bertemu anak kecil, bertemu orang yang sebaya dengan kita, bagaimana adab ketika di pasar, adab di masjid, adab terkait dengan tempat-tempat, itu bagaimana adab di momen-momen tertentu, itu adalah perbuatan yang paling baik, itu adalah menggunakan adab. Wa taqwa khairu zatin, takwa adalah bekal terbaik. Wa inna khairu zati taqwa. Khairu zati taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wal ibadah khairu bid'ah. Ibadah itu termasuk barang dagangan terbaik. Berarti modal kita di dunia ini nanti, kita sukses di akhirat, itu modal utama kita adalah ibadah. Modal utamanya adalah ibadah. Wal amal as-sholih khairu qaidin. Amal bagus, amal soleh itu termasuk penuntun yang terbaik. Ku amal soleh awake dhewe iso nang akhirat, iso nuntun awake dhewe menuju ke surga. Ini yang jadi tujuan. Ibaratnya kita mau arah kita kemana, arahnya adalah arahkan menuju amal soleh. Nah, ini adalah petunjuk terbaik. Mau kemana arah hidup kita, arahkan kepada amal soleh. Ini penuntun terbaik ibaratnya. Wa husnul khuluq khairu qanin. Akhlak yang baik itu adalah kawan yang paling baik. Kenapa? Ya karena kalau kita punya banyak teman tapi akhlak kita buruk, kita tetap nggak aman. Tapi kalau kita tanpa teman pun akhlak kita baik, insya Allah selamat. Karena selamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung ia bisa menjaga lisannya atau tidak. Kalau bisa menjaga lisannya, insya Allah ya selamat. Walaupun sendirian, walaupun nggak punya teman, dia sudah berjalan dengan membawa akhlak yang baik. Nah, itulah temannya yang terbaik. Wal khilmu khairu wazir. Nah, bijaksana itu diibaratkan sebagai menteri terbaik, penasihat terbaik itu adalah
kebijaksanaan, sifat bijak. Wal qanaatu khairu ghina. Menerima itu adalah kekayaan yang paling baik. Daripada kekayaan atau kita merasa cukup itu berstandarkan harta benda, mending kita bisa menerima itu dengan berstandarkan kita tidak butuh pada harta benda. Qanaah inilah kekayaan yang paling baik. Wa taufiku khairu aunin. Penolong terbaik itu adalah taufik. Taufik itu adalah arahan dari Allah untuk kita menjadi mau mengikuti kebenaran. Kalau hidayah itu petunjuk, kemudian kalau taufik itu kita mau, kemauan kita untuk mengikuti petunjuk, itulah taufik. Sehingga taufik itu adalah pertolongan dari Allah yang paling baik. Wal mautu khairu mu'adzib. Kematian adalah pendidik terbaik. Nasihat yang paling ampuh itu adalah mati. Ingat mati, maka secara otomatis harusnya orang itu bisa lebih semangat urusan akhirat, kemudian tidak cinta dunia, tidak mau tidak berani berbohong, tidak berani curang dan lain-lain. Itu karena apa? Ingat mati, ingat bahwa hidup kita tidak hanya di dunia dan kelak kita akan mati dan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alaihi salam, waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, asratun utawi yung 10 min hadhihi umma sanging kilah umat, hum ya asrah iku kufarun, pira-pira wong kafir, billahi lawan Gusti Allah alazim kang agung. Wa yadunnuna lan padha nyono sapa asrah atau kufar, annahum ing teman satuhune kufar iku al mukminun, pira-pira wong kang mukmin. Rupane al qatilu wong kang mateni bi ghairi hakin kelawan tanpa hak, wasahiru lan wong kang penyihir, wa dayyusu lan dayus utawa dayus iki wong kang makna jawane wong kang lacut utawa berarti apa ya maknane iki semacam bahasa iki bahasa dayus itu kan kayak germo. Germo alladzi rupane dayus layu garu kang ora cemburu sapa alladzi ala ahlihi ngatasé garwane alladzi. Gak punya rasa cemburu terhadap istrinya dipermainkan orang lain, malah justru mungkin bisa ditawarkan kepada orang lain. Ini adalah makanya disebut sebagai dayus, bojo tapi kayak germo, mucikari. Wa mani zakat lan wong kang nyegah zakat, wa syaribul khamri lan wong kang ngombe khamr, wa man lan wong wajib kang wajib paling ngatasi manapal haji falam yauja nuli ora haji sapa man, wa sa'i lan wong kang lumaku fil fitani dan berprofitnah, wa ba'i usilah lan wong kang adol pedang min ahlil harbi saking ahli perang, wana kihul mar'ah lan wong kang ngawini wong wadon fi duburihan dalam duburi mar'ah, wana kihu dzati rahmin lan wong kang nikahi wong kang andune status kerabat, nikahi wadon kang duwe kerabat muhramin kang muhramin kang den harumake. In allama lamun yakinake sapa wong masing-masing iki mau hadhil afala ing ikilah pira-pira perbuatan halalan ingkang halal, faqad kafara monggo teman-teman kafir sapa wong. Waqala alaihi salam, Kanjeng Nabi alaihi salam berkata, asyratun min hadhil ummah hum kufarun billah al-azim wa yadununa annahum al-mu'minun. 10 dari umat ini mereka itu adalah orang-orang kafir terhadap Allah. Namun mereka menganggap bahwa diri mereka itu termasuk orang-orang yang mukmin. Siapa 10 itu? Yang pertama adalah al-qatil bi ghairi haq, orang yang membunuh tanpa adanya hak. Mereka menyangka masih muslim tapi kafir. Contoh bunuh karena balas dendam. Tanpa ada penyesalan, rumangsane wis pantes yo tak pateni ben salah balas dendam mau. Ini rumangsane bener, tidak merasa bersalah. Merasa bahwa sudah sepantasnya orang itu untuk dibunuh misalnya. Padahal salah. Dia nggak punya hak untuk membunuh. Nah ini bahaya. Wasahir dan penyihir, dayus, kemudian laki-laki yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya, terhadap istrinya nggak dijaga dengan baik, justru istrinya malah ibaratnya disawang wong, istrinya nggak nutup aurat, kemudian disawang wong, wah bojomu ayu ya, malah tambah bangga, ya iyalah bojoku.
nggak punya rasa cemburu, nggak mau melindungi istrinya, bojone didemek dilus-lus wong liya ya malah bangga, sis apa-apa demek sing penting bayar. Iki berarti kan padha karo mucikari germo. Pemani zakat, orang yang mencegah zakat, menolak zakat, nggak mau memberikan zakat. Kemudian wasyaribul khamri, minum khamr, minum arak. Waman wajib alail hajj walam yahujja, orang yang sudah kewajiban haji tapi ia tidak berhaji. Wasa'i fil fitan, kemudian orang yang berjalan melakukan fitnah-fitnah, menyebarkan fitnah-fitnah. Wabai usilah min ahlil harbi, kemudian orang yang menjual pedang kepada orang yang berperang, berarti memfasilitasi perang. Kayak contoh misal Israel ngerti membantai Palestina kok malah diberi bantuan alat-alat perang. Ini termasuk ini bayi usilah min ahlil harbi, menjual senjata kepada orang-orang yang sedang berperang, tapi perangnya nggak baik, malah memfasilitasi orang untuk membantai orang lain. Wanakihul mar'ah fi duburiha, kemudian orang yang berhubungan badan dengan perempuan tapi lewat jalur belakang, lewat dubur, nggak boleh. Wanakihu dzati rahimin muhram, kemudian orang yang menikahi saudaranya yang masih mahram, ya juga jelas haram ini. In allama hadhil af'al halalan faqad kafar. Semua ini jika dilakukan dengan anggapan atau menganggap dengan keyakinan bahwa itu semua halal, maka telah kufur. Inilah pentingnya adab. Kalau melakukan maksiat itu nggak sampai menjadikan seseorang itu menjadi kufur. Tapi kalau sudah menganggap bahwa maksiat itu halal, nah itu sudah ini kufur. Contoh meleh, meninggalkan kewajiban itu nggak sampai menjadikan seseorang itu jadi kafir. Tapi kalau menganggap bahwa kewajiban itu tidak wajib, nah itu ini kafir. Contoh orang nggak mau sholat, nggak mau puasa, masih Islam. Tapi kalau sudah menganggap puasa itu nggak wajib, sholat nggak wajib, ini dia sudah jadi kafir. Membunuh orang lain selama ia meyakini bahwa itu adalah dosa, ya hanya sekedar dosa, masih Islam. Tapi kalau sudah menganggap bahwa itu dibenarkan, itu boleh-boleh saja membunuh orang yang semisal terlalu parah, ya, tapi wong Islam padha wae, iki yo iso dadi kafir. Wakala Nabi sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakunu ra ono sapa abdu kawula fis sama ing dalem langit wala fil ardi lan ora ing dalem bumi iku mukminan mukmin hatta yakuna sehingga ana sapa abad iku wasulan kang akeh nyambungi. Wala yakunu lan ora ana sapa wasulan kang nyambungi Gusti Allah lah. Usul. Wala yakunu lan ora ana sapa abad iku wasulan kang nyambung Gusti Allah hatta yakuna sehingga ana sapa abad iku musliman muslim. Wala yakunu lan ora ana sapa abad iku musliman hatta ya selima sehingga selamat sapa anasu menungso min yati saking tangane abad walisani lan lisane abad. Wala yakunu lan ora ana sapa abad iku musliman muslim hatta yakuna sehingga ana sapa abad iku aliman alim. Wala yakunu lan ora ana sapa abad iku aliman alim hatta yakuna sehingga ana sapa abad bil ilmi kelawan ilmu iku amilan kang ngamalake. Wala yakunu lan ora ana sapa abad bil ilmi kelawan ilmu iku amilan kang ngamalake hatta yakuna sehingga ana sapa abad iku zaitan kang zuhud. Wala yakunu lan ora ana sapa abad iku zaitan kang zuhud hatta yakuna sehingga ana sapa abad iku warian kang wirai. Wala yakunu lan ora ana sapa abad iku warian wong kang wirai hatta yakuna sehingga ana sapa abad iku mutawatian kang tawadhu. Wala yakunu lan ora ana sapa abad iku mutawatian kang tawadhu hatta yakuna sehingga ana sapa abad iku arifan wong kang ngaweruhi binafsihi kelawan awak dhewe ne abad. Wala yakunu lan ora ana sapa abad iku arifan kang ngaweruhi binafsi kelawan awak dhewe abad hatta yakuna sehingga ana sapa abad iku aqilan wong kang cerdas fil kalami ing dalem
wong kang faham, aqilan wong kang faham fil kalami ing dalam dawuhe Gusti Allah. Fil kalami ing dalam dawuhe Gusti Allah. Atau bisa juga arifan binafsihi iku aqilan wong kang angen-angen fil kalami ing dalam omongan, fil kalami ing dalam omongan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata bahwa la yakunu al-abdu fis sama'i wala fil ard mukminan hatta yakunu wasulan. Seorang hamba itu di bumi dan di langit tidak dianggap sebagai mukmin yang betul-betul mukmin sehingga ia adalah orang yang suka menyambung silaturahim. Wasul di sini diartikan suka menyambung silaturahim. Wala yakunu wasulan hatta yakuna musliman, dan ia tidak bisa menyambung silaturahim hingga ia betul-betul menjadi orang muslim. Wala yakunu musliman hatta yaslaman nasu min yadi walisanihi. Dia tidak bisa benar-benar dikatakan Islam, penyelamat, sehingga orang lain itu bisa selamat dari tangan dan lisannya. Wala yakunu musliman hatta yakunu aliman. Dia tidak bisa dikatakan muslim sehingga orang itu memang betul-betul alim. Wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Tidak bisa disebut alim kecuali ia telah mengamalkan ilmunya. Wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Tidak dianggap mengamalkan ilmunya hingga ia betul-betul zuhud. Wala yakunu zahidan hatta yakunu wari'an. Nah, dia nggak bisa disebut zuhud kalau dia tidak wirai. Kalau zuhud itu meninggalkan berlebihan terhadap dunia, yang hal-hal yang berlebih itu ditinggalkan. Kalau wirai itu meninggalkan keharaman. Makanya nggak bisa zuhud kalau meninggalkan keharaman saja nggak bisa. Wirai itu meninggalkan keharaman, kalau zuhud itu meninggalkan hal-hal yang berlebih. Makanya sebelum jadi zuhud pasti dia telah wirai. Wala yakunu wari'an hatta yakunu mutawidian. Orang nggak bakal wirai, nggak iso meninggalkan hal-hal yang haram sehingga ia itu mutawadi, sehingga ia itu mempunyai kerendahan hati, nggak sombong. Wala yakunu mutawadian hatta yakunu arifan binafsihi. Dan dia tidak akan bisa tawaduk hingga ia bisa telah mengenali diri sendiri, telah mengenali dirinya sendiri atau telah mengenali nafsunya sendiri. Wala yakunu arifan binafsihi hatta yakuna aqilan fil kalam. Nah, orang nggak bisa dianggap mengenal diri sendiri, nggak bisa mengenal nafsunya sendiri sehingga ia selalu berangan-angan dalam berbicara. Sebelum berbicara dia pasti mikir-mikir dulu. Nah, ini berarti mulainya adalah dari apa? Kayak istilah itu loh, hikmah dari seberang itu. Jaga hatimu, maka karena hati itu bisa jadi ucapan, terus ucapan dijogo karena ucapan bisa jadi perbuatan, perbuatan dijogo karena bisa jadi kebiasaan, kebiasaan dijogo karena kebiasaan bisa menjadi takdir. Semua berawal dari niat, dari hati. Hatinya mulai dari hati, mulai dari pikiran kita, akal kita mau berpikir sudah ngati-ngati, insya Allah nanti ucapan, perbuatan dan semuanya itu akan selamat karena sudah kita memulainya dari awal sudah hati-hati. Sekian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wal 'afu minkum wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.